Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ainul Fikri, mahasiswa dari Universitas Al-Hariyah, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Baik, pada hari ini saya akan melakukan observasi di industri, tepatnya di Gramedia Cilegon. Serta kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Khairul Umami selaku Supervisor Gramedia Cilegon yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan wawancara observasi di Gramedia pada hari ini. Mohon izin Pak, sebelumnya kami ingin memahami lebih jauh tentang operasional dan berbagai hal menarik di Gramedia Cilegon ini dengan metode 5W1H, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Baik, yang pertama bisa dijelaskan Pak, apa saja produk dan layanan yang disediakan oleh Gramedia Cilegon? Untuk produk dan layanan yang ada di Gramedia Cilegon itu, yang pertama buku. Buku-buku itu banyak sekali, ada buku umum, ada buku pelajaran, buku religi, buku pengembangan diri, banyak banget buku-buku yang ada di Gramedia Cilegon. Lengkap lah kalau untuk mahasiswa dan mahasiswi Cilegon, apalagi sekarang kan lagi banyak-banyak buku yang bagus-bagus untuk dibaca kalangan mahasiswa. Terus untuk yang stationery juga ada, kita ada bolpen, ada notebook. Mahasiswa kan sekarang banyak ya nulis-nulisnya di notebook dan lain-lain gitu. Pulpen juga bagus, cuma nggak cuma itu aja. Gramedia Cilegon juga bekerja sama dengan beberapa vendor, terutama ada vendor jaya utama itu supply tentang elektronik, barang-barang elektronik, komputer, laptop, printer, dan banyak lainnya sih. Kalau untuk produk-produk yang ada di Gramedia Cilegon itu sih paling. Oke, selanjutnya Pak, mengapa Gramedia memilih membuka cabang di Cilegon? Ya, kenapa Gramedia memilih buka cabang di di Cilegon? Cilegon itu kan kota-kota industri ya. Terus banyak pelajar juga yang pengen ada toko buku di Cilegon gitu. Jadi Gramedia bekerja sama dengan tim terkait untuk survei lokasi di Cilegon. Ternyata setelah disurvei, untuk pangsa pasar di Cilegon itu bagus, makanya Gramedia Cilegon buka di Cilegon. Iya. Oke. Jadi siapa target utama pelanggan Gramedia Cilegon ini ya Pak? Sebenarnya untuk target sih seluruh masyarakat yang ada di Cilegon, seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, pada intinya kita mengerucut lagi ada di Cilegon ini untuk memfasilitasi masyarakat Cilegon agar masyarakat Cilegon itu melek baca lah untuk masyarakatnya. Nah, jadi untuk target-target kita itu menyasarnya ke instansi-instansi kayak sekolah, kampus, dinas perpustakaan. Jadi kerjasama dengan dinas perpustakaan untuk buat taman baca yang ada di daerah-daerah gitu, terutama yang ada di daerah Mancak, daerah yang kurang jangkauan dari teman-teman pemerintah lah, itu sih. Baik, apakah Gramedia Cilegon sering mengadakan program khusus untuk menarik pelanggan tertentu Pak? Ya, kita ada beberapa program untuk menarik pelanggan itu. Contohnya ada diskon-diskon, terus ada promo, terus ada buku murah juga kita jual dari harga 5.000 sampai 50.000 juga ada kita. Nah, terus Gramedia Cilegon juga mengadakan CSR untuk sekolah-sekolah atau taman baca yang ada di Cilegon sih. Selanjutnya Pak, di mana lokasi Gramedia Cilegon ini dan bagaimana untuk jangkauan pelayanan di sini Pak? Lokasinya itu ada di Simpang 3 lebih tepatnya itu, di dekat Tugu Gramedia Cilegon atau biasa disebut itu Lemak.
Oke. Nah, itu tempatnya udah sangat strategis sih menurut tim survei dari Gramedia itu. Itu. Nah, untuk satu lagi apa tadi pertanyaanmu? Apakah ada cabang Gramedia lain di sekitar Cilegon? Kalau untuk cabang kita belum ada. Paling dekat itu adanya di daerah Tangerang, di Cikupa, terus di BSD sama di Sumarekon. Cuma kalau untuk nasional kita udah menyebar di Papua ada, di Palu, di Maluku, di Padang, udah banyak lah, di daerah Lampung juga udah banyak. Apalagi daerah-daerah Jakarta itu udah padat sih Gramedia. Oke Pak. Kemudian kapan Gramedia Cilegon mulai beroperasi dan bagaimana waktu operasionalnya saat ini? Kalau untuk operasional itu kami buka jam 9. Untuk tutupnya itu kami buka di jam 9.30 malam. Jadi setengah 10 untuk tutup tokonya. Kalau untuk pertama kali operasinya itu kira-kira tahun berapa ya Pak Gramedia itu? Kalau di Cilegon sendiri sih operasional itu buka di 2021 Agustus. Itu kebetulan kami buka itu setelah COVID selesai. Oke, Pak. Nah, dengar-dengar ya Pak, Gramedia Cilegon secara rutin mengadakan event khusus. Apakah itu betul, Pak? Event khusus, kemarin kami event bekerja sama dengan teman-teman taman baca kayak Serang Book Party, terus Nusa Baca itu ada dari Cilegon juga. Jadi kita bagi-bagi CSR buku-buku yang masih layak untuk teman-teman sebarluaskan di daerah-daerah masing-masing yang ada taman bacanya. Itu sih event-event kami. Kita biasanya juga kita buka ini sih, booth juga, buka booth itu di bazar-bazar di mall gitu ketika ada event mall, terus di sekolah-sekolah ketika ada event sekolah, di perusahaan juga kami supply beberapa ATK juga sih. Dan yang terakhir nih Pak ya, bagaimana Gramedia Cilegon beradaptasi dengan perkembangan zaman dan preferensi pelanggan? Nah, kalau untuk menghadapi perkembangan zaman, Gramedia itu kita apalagi sekarang ya, itu zamannya zaman digital banget ya. Nah, apalagi sekarang itu disebutnya teman-teman juga anak-anak Gen Z lah. Jadi teman-teman lebih fokus ke HP gitu, tablet atau komputer atau laptop. Nah, kalau kita itu sekarang udah ada namanya Gramedia Digital. Jadi teman-teman bisa akses tuh Gramedia Digital tuh dimanapun teman-teman, mau di kereta, mau lagi makan, lagi apa gitu sama temen di luar, itu bisa sambil baca. Kalau lagi bacanya tanggung, terus sambil tiduran juga bisa baca di HP. Itu sih makanya Gramedia ini sekarang nyongsong teman-teman instansi-instansi ini untuk update diri untuk beralih ke digital sih gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sebelum selesai observasi kali ini, tolong Pak berikan pesan atau motivasi untuk kami para mahasiswi terutama Fakultas Teknik. Silakan Pak. Motivasi, gini teman-teman, sebenarnya motivasi itu tidak berguna kalau teman-teman itu tidak ada aksinya. Jadi teman-teman boleh belajar semaksimal mungkin, tapi tolong teman-teman harus ada aksinya. Jadi teman-teman kalaupun belajar semaksimal mungkin, tapi kalau nggak ada aksinya, teman-teman itu sama aja kayak nggak ada hasil. Jadi minta tolong teman-teman, terutama mahasiswa, ketika sudah belajar fokus, tolong teman-teman harus ada aksinya. Jadi teman-teman, kenapa harus ada aksinya? Karena teman-teman itu belajar dan juga harus ada hasilnya. Itu sih teman-teman paling.
Baik Pak, terima kasih atas motivasinya bagi mahasiswi Universitas Aharia. Atas waktunya, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Ya, sekian Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama.